Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Desa Ristia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi kalkulus turunan fungsi implisit. Jadi, di video kali ini kita akan belajar bagaimana mencari atau menentukan turunan dari suatu fungsi implisit. Sebelumnya, saya akan menampilkan sebuah contoh. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Misalnya kita memiliki fungsi seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan dy per dx, atau biasa kita tulis dengan y aksen. Nah, apa jawabannya? Ini mudah untuk kita tentukan ya. Kita bisa langsung menuliskan dy per dx sama dengan gunakan aturan turunan untuk fungsi. Jadi ini diturunkan fungsi y terhadap x. X kuadrat menjadi 2x kurang 4. Turunan dari konstanta terhadap x itu 0 ya, tambah 0. Jadi cukup ini. Atau bisa kita tulis sebagai y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 2x kurang 4. Ini gampang ya. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini yang kita sebut sebagai suatu fungsi eksplisit. Ini eksplisit ya. Jadi kita bisa menuliskan secara lengkap dalam bentuk x. Jadi y-nya di ruas kiri, x-nya semua di ruas kanan seperti ini. Ini adalah suatu fungsi eksplisit dari x. Jadi y-nya ini kita sebut sebagai fungsi eksplisit dari x. Namun sekarang bagaimana kalau seandainya kita punya suatu fungsi yang berbentuk xy ditambah sin y sama dengan 2. Misalnya seperti ini. Apakah bisa kita memisahkan y secara lengkap pada ruas kiri? Seperti pada kasus ini, y kita sebut sebagai fungsi implisit. Nah, ini adalah contoh fungsi implisit dari x. Karena hubungan dari bentuk y sama dengan fx tersirat ya, tersirat di dalam persamaan yang diberikan. Jadi aturan fungsi y sama dengan fx dapat ditulis dalam bentuk f x, y sama dengan 0 dengan f x, y sama dengan y kurang fx. Seperti ini ya. Di sini y merupakan fungsi eksplisit dari x yang terkandung secara implisit dalam aturan f x, y sama dengan 0. Sebaliknya, aturan f x, y sama dengan 0 menyatakan bahwa y adalah fungsi dari x dan juga x fungsi dari y. Di sini kita mengatakan bahwa y adalah fungsi implisit. Jadi y adalah fungsi implisit dari x dan juga x adalah fungsi implisit dari y. Dari aturan f x, y sama dengan 0 mungkin terjadi y dapat dinyatakan secara eksplisit dalam x atau sebaliknya, atau mungkin juga tidak. Jadi dapat kita sederhanakan bahwa fungsi eksplisit itu berbentuk y sama dengan fx, sedangkan bentuk implisitnya adalah y kurang fx sama dengan 0 atau f x, y sama dengan 0.
Nah, untuk langkah mencari turunan dari fungsi implisit, yang pertama kita asumsikan Y merupakan fungsi X dan diferensiabel. Diferensiabel di sini artinya kita asumsikan Y itu memiliki turunan. Yang kedua, kita turunkan kedua ruas terhadap X, kemudian kita selesaikan dy per dx ke dalam X dan Y. Sebagai contoh, kita masuk untuk contoh pertama, example 1. Misalnya kita punya fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita akan menentukan dy per dx dengan mengikuti 3 langkah yang tadi. Jadi kita asumsikan y itu adalah fungsi terhadap x dan diferensiabel. Kemudian kita turunkan kedua ruas terhadap x. Jadi kita akan menulis turunan dari x kuadrat terhadap x adalah 2x ditambah y kuadrat menjadi 2y dikali dengan dy per dx. Jadi ini diturunkan terhadap x, 2y dy per dx sama dengan 25 konstanta diturunkan terhadap x menjadi 0. Sekarang kita dapat menuliskan y dy per dx sama dengan negatif x. Jadi dia ke sini jadi 0 dikurang 2x min 2x dibagi 2 min x, sehingga kita peroleh dy per dx sama dengan negatif x per y. Lanjut contoh kedua. Jika diketahui x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0, tentukanlah atau cari dy per dx dan turunan kedua y terhadap x pada x sama dengan 3, y sama dengan 2. Oke, solusinya seperti tadi ya, kita turunkan kedua ruas terhadap x. Jadi x kuadrat diturunkan menjadi 2x ditambah y kuadrat menjadi 2y. Jadi kalau ada y berarti kali dy per dx kurang 2 kurang 6, ada y berarti 6 dy per dx. Turunan dari 5 0, tidak perlu kita tulis, turunan dari 0 0. Oke. Kita kumpulkan dy per dx berarti 2y ini ya, dengan ini 2y kurang 6 dy per dx sama dengan ini yang tidak ada dy per dx nya ya, 2x kurang 2, atau kalau kita tulis sebelah kanan sini, sisi ruas kanan, berarti 2 ini minus ya, plus 2 kurang 2x. Dengan demikian dy per dx sama dengan ini bagi ini ya, 2 nya dengan sifat distributif kita bisa keluarkan 2 dalam kurung 1 kurang x, 2 kali 1 2, 2 dikali x 2x gitu ya, dibagi dengan ini, 2 nya kita keluarkan 2 y kurang 3, 2 kali y 2y, 2 kali 3 6. Oke, sama dengan 2 dibagi 2 habis, jadi 1 kurang x per y kurang 3. Inilah dy per dx untuk fungsi implisit yang tadi ya, x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Dy per dx nya 1 kurang x per y kurang 3. Selanjutnya untuk x nya 3 dan y nya 2 pada 3,2, kita akan punya dy per dx sama dengan 1 kurang x nya 3, 1 kurang 3 per y nya 2 kurang 3 sama dengan negatif 2 per negatif 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari turunan kedua, y terhadap x. Fungsi implisit yang tadi kita turunkan kembali terhadap x. Jadi turunan dari ini ya, diturunkan sekali lagi, 1 kurang x per y kurang 3.
Jadi ini dua fungsi. Kita turunkan, misalkan ini sebagai U, yang ini sebagai V. Misalkan U nya 1 kurang X dan V nya Y kurang 3, berarti V Y kurang 3 dikali turunan dari U terhadap X negatif 1. Ini U ya, ini U, yang ini V, dikurang U 1 kurang X dikali dengan V aksen 1 dy per dx dibagi dengan V kuadrat Y kurang 3 pangkat 2. Kita bisa tulis sama dengan, kalau dikali dengan min 1, ini minus, ini bisa kita tulis menjadi 3 kurang Y. Jadi min 1 kali Y min Y, min 3 kali min 1 plus 3 gitu ya, dikurang 1 kurang X dy per dx. Nah, dy per dx nya tadi kan 2, jadi kali 2 untuk 3,2 ya, dibagi Y kurang 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjut pada 3,2 d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 3 kurang 2 Y nya 2 kurang 1 kurang X nya 3 kali 2 per Y nya 2, berarti 2 kurang 3 pangkat 2 sama dengan, nah ini 3 kurang 2 1 dikurang min 2 kali 2 berarti negatif 4, 1 tambah 4 ya, jadi 5. 2 dikurang 3 negatif 1 pangkat 2 1, jadi 5 per 1 5. Ini jawabannya. Ini untuk contoh yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan diketahui X kuadrat ditambah 2XY ditambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Kita akan menentukan dy per dx. Oke, solusi. Turunkan kedua ruas terhadap X. Nah, tapi di sini ada catatan, di sini ada perkalian X dengan Y, 2XY. Kita akan pisahkan ini menjadi 2X kali Y. Jadi 2X kali Y seperti ini. Kita turunkan kedua ruas jadi 2X X kuadrat 2X ditambah turunan terhadap X jadi 2X dy per dx ditambah 2y seperti itu ya. Jadi 2x kali dy per dx ditambah 2y ditambah 6y dy per dx sama dengan 0. Yang ada di dengan dx nya ya, 2x ini dengan ini tambah 6y dy per dx sama dengan ini. Kalau kita bawa ke ruas kanan ya, negatif 2x ditambah 2y, ini plus jadi negatif, jadi dy per dx sama dengan negatif ini bagi ini gitu, 2 nya kita keluarkan ya, negatif 2 x tambah y per di 2 nya juga kita keluarkan 2x tambah 3y, 2 kali x 2x, 2 kali 3 6y, 2 nya habis, negatif x tambah y per x tambah 3y. Inilah dy per dx untuk contoh yang ketiga.
Lanjut contoh yang keempat. Misalnya diketahui fungsi implisit x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ditambah 3x y kuadrat sama dengan 8. Kita akan menentukan dy per dx. Sama seperti tadi, kita turunkan kedua ruas terhadap x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat tambah y pangkat 3 berarti 3y kuadrat. Ingat kalau y kita kali lagi dengan dy per dx ditambah, ingat kalau ada perkalian x dengan y kita tulisnya 3x kali 2y dy per dx. Jadi ini kita pisah ya, ini 3x y kuadrat seperti ini, 3x kali 2y dy per dx ditambah 3y kuadrat sama dengan 0. Jadi katakanlah ini u, ini v, jadi u v aksen ditambah u aksen p. Kita kumpulkan yang ada dy per dx nya, 3y kuadrat ditambah 3 kali 2 berarti 6xy dy per dx sama dengan ini, kita ke ruas kanan berarti negatif 3 nya kita keluarkan aja ya, 3x kuadrat ditambah y kuadrat yang ini dengan ini. Dengan demikian dy per dx sama dengan negatif 3 x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi ini ya, 3 dalam kurung y kuadrat ditambah 2xy, 3 kali 2 ya, 6xy. 3 habis, negatif x kuadrat ditambah y kuadrat per y kuadrat ditambah 2xy. Saya tulis ulang di bawah ya, dy per dx negatif x kuadrat ditambah y kuadrat per y kuadrat ditambah 2xy. Ini ya, terkurung. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau request materi. Untuk mendukung saya membuat video pembelajaran yang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Desa Aristia. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu kalau saya mengupload video terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton dan terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.